got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Nama saya Putri Lestari dengan NIM 0322012208. Kelas C dengan mata kuliah teori bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bilangan teoretik. Nah, apa itu fungsi teoretik? Nah, bilangan teoretik adalah fungsi yang domainnya adalah bilangan bulat positif dan nilainya seringkali berkaitan dengan sifat-sifat aritmetika dari bilangan tersebut. Nah, fungsi-fungsi ini sangat penting dalam teori bilangan karena mereka membantu kita untuk memahami struktur dan pola bilangan tersebut. Nah, contohnya fungsi bilangan teoretik yang umum itu yang pertama fungsi identitas. Nah, di sini didefinisikan sebagai 1 dalam kurung n sama dengan n ini menunjukkan nilai bilangan itu sendiri. Nah, fungsi yang kedua fungsi konstan di mana didefinisikan sebagai f dalam kurung n sama dengan c, di mana c adalah konstantan. Dan fungsi yang kedua itu memberikan nilai yang sama untuk semua bilangan bulat positif. Dan fungsi yang ketiga itu fungsi pangkat. Di sini didefinisikan sebagai f dalam kurung n sama dengan n pangkat k, di mana k adalah bilangan bulat positif. Dan yang kedua itu menghitung pangkat k dari bilangan n. Nah, fungsi yang keempat ini fungsi jumlah pembagi sum pembagi. Nah, di sini didefinisikan sebagai Pn jumlah semua pembagi positif dari n. Misalnya P6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 12. Nah, fungsi yang ke-6 ke-6 mungkin. Fungsi jumlah pembagi prima itu didefinisikan sebagai omega dalam kurung n sama dengan jumlah faktor prima berbeda dari n. Misalnya omega 12 sama dengan 2. Nah, karena faktor prima berbeda dari 12 adalah 2 dan 3. Fungsi yang ke-7 itu fungsi pi, di mana didefinisikan sebagai pi dalam kurung n sama dengan jumlah bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan n yang relatif prima dengan 6 dan n. Misalnya pi dalam kurung 6 sama dengan 2. Nah, di sini karena hanya 1 dan 5 yang relatif prima dengan 6. Nah, visualisasi fungsi jumlah pembagian. Nah, di sini juga ada penerapan fungsi bilangan teoretik. Nah, yang pertama ada teori bilangan analitik. Ini digunakan untuk mempelajari distribusi bilangan prima dan sifat-sifat aritmetika lainnya. Dan yang kedua itu ada penerapan kriptografi. Ini fungsi seperti fungsi pi dalam algoritma kriptografi seperti RSA. Nah, penerapan yang ketiga itu ada teori bilangan komputasional. Ini digunakan untuk mengembangkan algoritma efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam teori bilangan.